Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat limpahan karunia-Nya, kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Yana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya yang tunduk dan patuh dalam menjalankan ajarannya sampai akhir zaman. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Pramesti Rahmadianti, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 4. Izinkan saya untuk memaparkan sebuah materi yang berjudul persaudaraan seiman. Persaudaraan seiman adalah persaudaraan yang didasarkan atas cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya yang seiman. Persaudaraan seiman merupakan pilar yang paling utama sebagai seorang muslim. Dan persaudaraan seiman dapat mencegah jiwa-jiwa dan hati-hati yang sombong, serta dapat melatih jiwa berkorban dan rela berkorban demi saudaranya sendiri. Berbicara tentang saudara dan seiman, Indonesia sendiri merupakan negara dengan populasi Islam terbesar di dunia. Namun tak lupa, Indonesia memiliki perbedaan dan keragaman, entah itu keberagaman suku, bangsa, agama, dan juga agamanya pun selain Islam juga ada. Hal itu dapat memicu perbedaan-perbedaan yang ada, konflik yang ada. Faktanya di Indonesia sendiri, perbedaan itu menimbulkan banyak perselisihan. Bukan hanya perselisihan antar umat beragama, tapi antar umat yang seagama pun masih terjadi. Hate speech, ujaran kebencian, perundungan, saling memfitnah. Padahal Islam tidak mengajarkan hal yang demikian. Islam sendiri mengajarkan hal-hal yang berbau perdamaian, rasa sabar, saling mengasihi. Seperti hadis berikut ini. An Nu'man bin Bashir yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taral mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim ta'atufihim kama talil jasadi idza taka'ud wa tada'ar lahu sa'iru jasadi bisahri wa hummi. Yang artinya, An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau akan melihat kaum muslimin dalam keadaan kasih sayang, kecintaan, lemah lembut dan bagaikan satu tubuh. Jika satu tubuh merasa kesakitan, maka akan menjalar ke anggota badan lainnya, sehingga tidak dapat tidur dan badan terasa panas." Hadis riwayat Bukhari. Hadirin rahimakumullah. Manusia dengan populasinya di dunia saat ini sangatlah banyak. Maka dari itu, manusia dikelompokkan ke dalam berbagai kelompok sesuai dengan suku, agama, bangsa, dan negaranya. Untuk mencegah pertikaian dan perselisihan yang ada, maka diperlukannya satu ikatan. Ikatan yang menciptakan keharmonisan dan keselarasan di dalamnya. Secara general, ikatan tersebut dinamakan ikatan kekeluargaan, yang dianggap menjadi basis utama bagi kehidupan bermasyarakat. Namun, dalam Islam sendiri menetapkan bahwasanya ikatan tertinggi adalah ikatan keimanan. Tapi Islam juga tidak pernah melarang ikatan kekeluargaan dan ikatan lainnya, sepanjang ikatan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip keimanan. Hadirin rahimakumullah.
Meskipun terdapat banyak perbedaan, tapi Islam tidak pernah yang namanya mengizinkan untuk mengujarkan hal-hal yang negatif seperti hate speech, kebencian, perundungan, dan sebagainya. Karena Islam sendiri merupakan agama yang tumbuh dan hidup berdasarkan cinta kasih, saling mengasihi, ketulusan, dan tolong-menolong. Hal itu dikarenakan saudara sesama Islam sendiri merupakan satu tubuh. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan sejarah di masa lampau ketika kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Muhajirin atau kaum penduduk asli Mekah yang mengikuti atau yang menjadi pengikut Rasulullah SAW akan berhijrah ke Madinah, dan penduduk asli Madinah yang memeluk agama Islam atau penduduk Ansor menyambutnya dengan sukacita, bahkan menyediakan rumah, barang, dan juga hartanya untuk kaum Muhajirin dan keberlangsungan dakwah Islam. Hal itu disebabkan karena apa? Karena mereka merasa saudara seiman. Jika realisasinya saat ini, kita bisa lihat saat konflik Palestina dan juga Israel yang sampai saat ini tak kunjung usai. Umat muslim di Indonesia dan bahkan di seluruh belahan dunia pun sama-sama mendukung untuk kemerdekaan Palestina. Mendukung baik dalam bentuk moral, spiritual, materi, bahkan bentuk kemanusiaan pun dilakukan. Hal itu dikarenakan karena saudara seiman. Saudara seiman atau persaudaraan seiman ini dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun enggan menolong suatu kaum yang di dalamnya terdapat perpecahan. Hadirin rahimakumullah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wa kafa billahi syahida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.